Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 4 episode 5. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 5, scene diawali dengan Lucifer yang memuntahkan darah. Ella berjumpa dengan Eve dan Chloe yang menatap ke arah sandwich sembari berkata inilah jawabannya. 36 jam sebelum kejadian tersebut. Di look saat Lucifer udut dan bermain piano, di sini Eve muncul dengan kostum daun yang nampaknya membuat Eve sedikit gatal. Lucifer pun berhenti bermain piano saat Eve menyebut diri Lucifer sebagai pacar barunya. Di kantor Dr. Linda, Lucifer bercerita jika Eve telah menganggap dirinya sebagai pacar. Masalahnya, iblis seperti Lucifer kurang begitu suka menjalin hubungan yang serius. Ditambah lagi Lucifer baru mengalami kegagalan cinta dengan Chloe. Di sini Dr. Linda justru bertanya apakah Lucifer sudah menjadikan kasus terakhir dengan Chloe sebagai penutup hubungan berpartner dengan Chloe. Lucifer pun hanya diam tanpa menjawab pertanyaan dari Dr. Linda. Di lokasi TKP, Ella menjelaskan jika korban kali ini bernama Derek Lynn, seorang pemilik mobil antik yang sangat langka. Menurut Ella, Derek tewas akibat terlalu banyak meminum air saat water cannon masuk ke dalam kerongkongannya. Di sini Ella juga bertanya apakah Chloe sudah berbicara dengan Lucifer. Chloe pun menjawab jika dia mengurungkan niatnya saat mengetahui Lucifer tengah bermesraan dengan seorang wanita. Chloe kemudian menemui tetangga korban yang mendengar keributan sebelum kejadian ini. Menurut tetangga korban, terdengar orang yang bertanya berapa harga mobil milik Derek. Di sini Dan juga menyampaikan informasi jika Derek baru saja menang dalam sebuah acara lelang MMI. Nampaknya orang yang dikalahkan Derek tidak terima dengan mengancam akan membunuh Derek. Untuk mengetahui orang yang mengancam Derek, mereka perlu masuk ke dalam acara MMI sore ini. Masalahnya untuk masuk ke dalam acara MMI, mereka harus memiliki mobil antik sebagai tiket masuknya. Chloe pun memutuskan untuk meminta bantuan Lucifer dengan mobil antik milik Lucifer. Di looks, Eve meminta Lucifer untuk menyusulnya di kamar mandi. Saat Lucifer melepas celananya, Chloe masuk dan mendapati Lucifer yang setengah telanjang. Dengan sedikit salting, Chloe pun meminta bantuan Lucifer dalam kasus kali ini. Awalnya Lucifer menolak untuk membantu Chloe, tapi Lucifer ingat dengan perkataan Dr. Linda mengenai kasus penutupan dengan Chloe. Dan akhirnya Lucifer pun setuju untuk membantu detektif Chloe. Saat tiba di acara MMI, Lucifer sangat bersemangat dengan kasus terakhirnya bersama dengan Chloe. Di dalam acara, Lucifer melihat mobil yang dimenangkan oleh Derek sudah berpindah dengan seorang pemilik baru yang bernama Kev. Mengetahui kedatangan polisi, Kev langsung kabur melarikan diri. Lucifer tanpa membuang banyak tenaga berhasil melumpuhkan Kev dengan melemparkan roda tepat mengenai kepala Kev. Setelah Kev sadar, dia berkata memang membenci Derek tapi dia tidak akan membunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, Lucifer menggunakan kekuatannya dan mengetahui hasrat Kev yang ingin berkata jujur agar tidak masuk ke dalam penjara. Kev mengatakan jika dia lari saat mengetahui Chloe dari kepolisian karena Kev sudah beberapa kali menjual kit replika palsu kepada customer. Untuk ancaman yang dikirim Kev hanya berniat membunuh reputasi Derek tanpa membunuh orangnya. Selain itu, Kev juga meminta Chloe untuk menginterogasi orang yang sering bergaul dengan Derek. Orang tersebut memiliki ciri-ciri berkepala botak bertato dengan mobil Geo Metro tahun 92 warna hijau. Di sini Chloe bertanya pada Lucifer apakah wanita itu dari pelelangan perhiasan saat Lucifer menolak panggilan dari Eve. Lucifer pun membenarkan hal itu dan mengatakan jika wanita itu tinggal dengannya. Di looks, Amy Nadil yang berniat datang untuk menemui Lucifer justru mendapati Hawa alias Eve berada di sana. Amy Nadil pun nampak terkejut dan menanyakan apa yang Eve lakukan di sini. Eve lalu mengembalikan pertanyaan Amy Nadil kenapa Amy Nadil berada di bumi. Amy Nadil pun menjelaskan jika dirinya dan Eve berbeda. Jika Eve keluar dari surga dan tidak bisa kembali lagi, apa yang akan dilakukan oleh Eve? Eve berkata hal itu tidak akan menjadi masalah asalkan Eve bisa selalu bersama Lucifer. Bahkan jika Eve tidak bisa kembali ke surga, Eve rela masuk ke dalam neraka asalkan tetap bersama dengan Lucifer. Sementara itu di kantor kepolisian, Lucifer memberitahu para petugas kepolisian jika dia akan segera meninggalkan mereka setelah kasus ini terselesaikan. Sebagai rasa terima kasih atas kerjasama selama ini, Lucifer pun akan mentraktir mereka semua di salah satu warung burger.
Sedangkan Chloe dan Ella yang nampak menyaksikan pidato Lucifer sedari tadi merasa yakin jika Lucifer tidak akan benar-benar pergi meninggalkan LAPD. Chloe berpikir itu hanya cara Lucifer untuk mengalihkan masalah yang dia alami. Saat Lucifer menghampiri Chloe dan Ella, Chloe menyampaikan jika mereka menemukan orang yang dimaksud oleh Keith bernama Sid Klug. Selain itu, di sini Messi juga datang ke kantor kepolisian untuk menyerahkan hasil tangkapannya. Dan yang melihat hal itu pun terkesan karena orang yang ditangkap oleh Messi merupakan buronan paling ditakuti di jalanan. Messi lalu mengajak Dan untuk menangkap saudara dari pria tersebut. Sayangnya Dan menolak ajakan Messi dan kembali menjadi Dan yang taat pada peraturan. Chloe dan Lucifer tiba di tempat Sid dan menemukan mobil milik Sid. Saat mereka mendekatinya, mereka menemukan Sid sudah tak bernyawa di dekat mobilnya. Lucifer pun berpikir jika kasus ini lebih lama dari perkiraannya. Di kantor kepolisian, Chloe merasa jika kematian Sid pasti berkaitan dengan kasus kematian Derek. Dan benar saja, di sini Ella datang dan mengatakan jika dia telah berhasil memecahkan kasus ini. Ella menunjukkan foto Derek, Sid, dan Marco yang ternyata adalah teman saat masih di Kesatuan Divisi Peledak. Marco sendiri adalah orang yang diinterogasi Chloe di TKP Derek. Dan menurut Ella, Marco baru bebas dari penjara setelah gagal merampok bank. Dalam kasus perampokan bank, Marco diduga memiliki 2 kaki tangan yang tidak pernah ditangkap. Kemungkinan Derek dan Sid adalah kedua kaki tangan Marco dan setelah bebas dari penjara, Marco membunuh keduanya karena merasa dikhianati. Dan Ella pun mengatakan jika kasus ini sudah diselesaikan. Tapi Chloe dan Lucifer merasa jika kasus ini belum selesai hingga mereka berhasil menangkap Marco. Ella menegaskan jika Dan serta beberapa anggota yang lain sudah meluncur ke alamat rumah Marco untuk meringkusnya. Ella menambahkan jika dia akan berganti pakaian pesta untuk merayakan keberhasilan kasus kali ini. Akhirnya Lucifer pun berjabat tangan dengan Chloe sembari mengatakan jika kasus terakhir ini sangat cepat dan mengesankan. Di Lux, Ella tidak sengaja bertemu dengan Eve di tengah kerumunan pengunjung. Saat Ella memperkenalkan diri, Eve langsung memeluk Ella dengan berkata jika Ella lebih cantik dari perkiraannya. Ternyata Lucifer sudah menceritakan betapa hebatnya Ella kepada Eve. Di sini Eve tiba-tiba menawarkan permen kepada Ella yang dia dapat dari seorang teman. Ella pun sadar jika itu bukanlah permen melainkan ekstasi. Anehnya, Ella tidak menolak dan justru menerima permen dari Eve. Di lantai atas, Amy Nadil mempertanyakan kenapa Lucifer tidak memberitahunya jika Eve berada di bumi. Amy Nadil khawatir jika tujuan Eve ke bumi untuk mengembalikan Lucifer pada diri Lucifer yang dulu, yang hobi menebar kekacauan kehancuran demi kesenangannya sendiri. Lucifer pun berkata jika dia sendiri sejujurnya belum tahu apakah Lucifer memang ingin bersama Eve atau tidak. Setelah bertemu dengan sang kakak, Lucifer turun ke bawah dan mendapati Chloe berada di sana. Chloe ingin mengajak Lucifer mencari Marco karena Dan tidak menemukan Marco di rumahnya. Saat Lucifer pergi mengambil jas, Ella datang menghampiri Chloe dalam keadaan teler. Sebelum pergi mengambil minuman, di sini Ella juga mengenalkan Chloe kepada Eve. Chloe pun baru menyadari jika Eve adalah Hawa dalam buku Alkitab dan juga mantan dari Lucifer. Setelah Lucifer kembali, Marco datang sembari menodongkan senjata untuk menemui Chloe. Seperti biasa, karena Lucifer menganggap remeh Marco, Lucifer pun mendapatkan tembakan di bagian perut sebelah kiri di saat Chloe berada di sampingnya. Marco lantas mengatakan jika di gedung ini sudah dia pasangi bom. Jadi siapa saja yang berusaha melawan Marco, maka Marco akan menekan pemicu yang berada di tangannya. Marco juga meminta semua ponsel dan senjata milik Chloe untuk diserahkan. Chloe lantas menasehati Marco jika cara seperti ini tidak akan membantu masalahnya. Marco mengaku jika dia melakukan semua ini untuk bisa bertemu dengan istrinya yang sudah mengganti nama dan menghilang selama Marco di penjara. Marco meminta Chloe untuk mencari tahu keberadaan sang istri agar dia bisa bertemu dan meminta maaf kepada sang istri. Chloe kemudian menerima ponsel dari Marco untuk menghubungi Dan di kantor kepolisian. Dan yang sudah menerima informasi dari Chloe meminta anggota yang lain untuk bersabar dan bertindak setelah Dan memberi perintah. Di sini Dan berniat mengirim pesan posisi tim SWAT yang akan mendobrak masuk melalui sandwich yang dipesan oleh Marco. Mendengar Lux dikepung, Messi juga datang menemui Dan mencegah Messi yang berniat masuk ke dalam Lux karena berbahaya bagi para sandera. Dan berkata jika mereka harus menemukan istri Marco yang bernama Leona. Masalahnya tidak ada data setelah Leona berganti nama dengan identitas baru. Messi pun mengetahui siapa orang yang bisa mengganti identitas seseorang seperti itu. Kembali di Lux,
Chloe menghampiri Lucifer yang terluka dan meminta maaf karena melibatkan Lucifer dalam kasus ini. Lucifer pun hanya tersenyum dan berkata jika dia tidak mengira kasus terakhirnya akan seperti ini. Karena Lucifer tidak diizinkan ke rumah sakit, Chloe harus berpikir keras mencari jalan keluar sendirian karena Ella masih teler akibat ekstasi yang dikonsumsinya. Eve kemudian meyakinkan Chloe jika dia bisa mencari jalan keluar seperti yang diceritakan Lucifer mengenai Chloe kepada Eve. Lucifer lantas mengeluarkan kokain agar Ella bisa fokus dan menghilangkan pusing di kepala Ella. Di sebuah kantor, Messi mendatangi seorang wanita untuk memancing Sergei menampakkan jati dirinya. Benar saja, Messi di sini berhasil membuat Sergei ketakutan dan melarikan diri. Sayangnya, usaha Sergei sia-sia karena Dan sudah berhasil meringkusnya. Dan pun langsung meminta Sergei untuk menceritakan mengenai Leona Franklin. Sembari menunggu kabar dari Dan, Chloe berbincang dengan Eve mengenai jati diri Lucifer. Chloe bertanya apakah Eve takut saat melihat wajah iblis Lucifer. Eve pun menjawab jika dia tidak takut saat melihat wajah iblisnya. Sedangkan Ella sendiri mengoceh di depan Lucifer mengenai bom dan juga neraka. Di sini Chloe menghampiri dan mengatakan jika dia tahu di mana Marco meletakkan bom di dalam gedung. Dan serta Messi akhirnya bisa bertemu dengan Leona. Dan dengan sangat memohon kepada Leona untuk bersedia menemui Marco demi menyelamatkan banyak nyawa. Di Lux, Marco justru marah karena pesanan sandwichnya tidak sesuai dengan kemauan Marco. Chloe pun menyadari jika Dan tidak akan membuat kesalahan tanpa disengaja. Dan inilah scene pada awal episode kelima di saat Lucifer memuntahkan darah, Eve mencium Ella untuk menenangkannya dan Chloe yang menemukan pesan di dalam sandwich dari Dan. Pesan dari Dan berisi jika tim SWAT akan meledakkan tembok di bagian barat daya. Chloe lalu meminta Eve untuk menemani Ella menjinakkan bom yang berada di atas. Di luar gedung, Leona menolak untuk berbicara dengan Marco melalui HT. Leona memilih menemui Marco langsung ke dalam gedung. Walaupun Dan keberatan, akhirnya Dan mengizinkan Leona masuk menemui Marco. Saat Leona masuk menemui Marco, Eve dan Ella bergerak menuju bom untuk dijinakkan. Di sini, Leona mengatakan kepada Marco jika dia banyak melakukan kesalahan. Leona pun memeluk Marco dan meminta maaf dengan sangat tulus. Saat Leona memeluk Marco, tiba-tiba Leona menusuk Marco dan mengambil detonator serta senjata Marco. Dan anehnya, Leona justru menodongkan senjata ke arah Chloe. Di sini situasi semakin tegang dan membingungkan. Lucifer merangkak menghampiri Marco dan Eve meminta Ella untuk bergegas menjinakkan bom di depannya. Leona pun mengatakan jika dia sebenarnya adalah dalang di balik perampokan yang membuat Marco di penjara, yang berarti Marco meminta bantuan Chloe bertemu dengan Leona bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk membunuh Leona. Dan Leona pun membenarkan teori yang Chloe utarakan. Di sini Chloe terus memancing Leona untuk berbicara sembari mengarahkan Leona ke tempat tim SWAT yang akan masuk ke dalam gedung. Dalam kondisi masih ngefly, Ella meminta bantuan Tuhan untuk memberi petunjuk saat menjinakkan bom di depannya. Setelah Leona tepat di sisi tembok barat daya, saat itu juga tim SWAT meledakkan tembok dan membuat Leona terhembas. Chloe dan Leona pun berusaha meraih detonator dan Leona berhasil mendapatkannya. Spontan, Chloe melindungi Lucifer saat Leona menekan tombol pemicu. Beruntungnya Ella tepat dalam melaksanakan tugas dan bom tidak meledak. Di sini Lucifer pun menyadari jika Chloe berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Lucifer. Setelah Lucifer mendapatkan perawatan, Chloe berterima kasih dan memahami bagaimana perasaan Lucifer kepada Chloe. Begitu juga sebaliknya. Di sini Lucifer juga mengatakan jika dia akan tetap berpartner dengan Chloe. Mendengar hal ini jelas Chloe merasa sangat bahagia. Selain itu, Messi di sini menemui Dan untuk mengatakan jika Dan harus berpikir seperti penjahat jika ingin menangkap seorang penjahat. Setelah Messi pergi, ganti Ella yang menemui Dan pun menyadari jika Ella tengah teler karena berbicara tidak karuan. Aminedil datang menemui Chloe atas permintaan dari Chloe sendiri. Di sini, Chloe meminta pendapat Aminedil apakah Eve baik bagi Lucifer. Aminedil pun mengatakan jika mungkin Eve bisa menjadi pilihan yang baik bagi Lucifer. Chloe pun juga setuju dengan pendapat Aminedil. Di sini terlihat jika Chloe sepertinya mengkhawatirkan diri Lucifer. Selain itu, Aminedil juga mengatakan wajar jika ayah Chloe sangat bangga kepada Chloe. Chloe pun hanya terdiam mendengar ucapan Aminedil mengenai hal tersebut. Di Lux, Eve mengaku sangat senang Lucifer bisa kembali bekerja dengan Chloe. Dan nampaknya Lucifer juga sudah menerima Eve sebagai pacarnya. Saat Lucifer memotong buah apel secara tidak sengaja, jari Lucifer terkena pisau tapi tidak terluka.
Di sini Eve menanyakan kenapa Lucifer terkadang bisa terluka. Lucifer menjawab jika dia bisa terluka hanya saat Chloe berada di dekatnya. Eve yang mendengar jawaban ini pun nampak heran dan bertanya-tanya. Dan season 4 episode kelima pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.